Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya Abdul Aziz, NRP521410027 dan teman saya yang tidak bisa hadir di sini karena memang dia sudah membuat video terlebih dahulu. Videonya sendiri terlebih dahulu. Jadi saya akan mewakilkan untuk perkenalan. Jadi di sini kami kelompok yang mengerjakan tugas FPD MJK Android yang idenya akan saya jelaskan setelah ini dan deskripsi beserta latar belakangnya. Dan di sini saya akan perkenalkan bahwa saya bernama Abdul Aziz, NRP521410027 dan kelompok saya kan anggotanya yang satunya adalah Rama Rahmanda, NPL 52141000119. Ini fotonya kedua-duanya. Sudah, selanjutnya langsung masuk ke ide kami ya. Jadi ide kami itu membuat sebuah aplikasi berbasis Android untuk file sharing, download dan upload melalui web server HTTP dengan IP lokal. Jadi entah bisa lewat ASICS-Point atau lewat mobile hotspot yang HP-nya menjadi host utamanya lah ibaratnya. Oke, setelah itu latar belakangnya karena di sekarang ini di zaman sekarang file sharing itu merupakan satu hal yang sangat-sangat dibutuhkan, entah itu melewati Bluetooth, Wi-Fi direct, cloud storage dan lain-lain. Jadi tapi kami melihat dari media-media tersebut itu seperti banyak kelemahannya, di mana untuk Bluetooth itu dapat 4 kelemahan, yaitu tidak semua platform mendukung, hanya bisa peer to peer, lambatnya kecepatan, dan dia harus melakukan proses pairing terlebih dahulu. Tapi untuk Wi-Fi direct dia mempunyai 3 kelemahan, yaitu tidak semua platform mendukung, hanya bisa peer to peer dan harus pairing. Dan juga yang terakhir cloud storage, satu kelemahannya adalah kecepatan download dan upload yang bergantung pada bandwidth dan mungkin biaya juga ya. Jadi kami menghilangkan kelemahan-kelemahan itu dengan adanya kecepatan dan adanya tanpa biaya, tidak harus peer to peer dan tidak harus pairing terlebih dahulu karena melewati server HTTP. Oke. Jadi ini untuk menyelesaikan masalah tersebut yang sudah saya sebutkan barusan, ada 4 kelebihan. Hampir semua platform mendukung, hanya harus punya browser, kemudian bisa melakukan file sharing dengan lebih dari 2 device, yaitu hanya harus ada dalam LAN yang sama, kemudian mengakses web server tersebut, dan kemudian kecepatan transfernya rata-rata 5 MB, tapi tergantung kecepatan memorinya juga ya, internalnya juga, dan juga tidak harus ada proses pairing terlebih dahulu. Ya mungkin untuk video ini cukup saya jelaskan mengenai perkenalan dan deskripsi beserta manfaat dan lain-lain sampai di sini dulu. Sebentar lagi akan saya lanjut ke demo aplikasinya di HP-nya. Ya, kembali lagi dengan saya Abdul Aziz yang akan menemukan bagaimana aplikasi yang telah kami buat ini berjalan. Jadi pertama saya akan membuka aplikasinya, saya masukkan di tools ini. Ya, ini icon aplikasi saya dan namanya adalah black box ini. Yang paling bawah nomor 2. Ini saya buka aplikasinya ya. Ya ini pertama, jadi aplikasi ini tuh pertama alur pertamanya adalah melakukan triggering untuk mengaktifkan portable WiFi hotspot dari Android tersebut. Jadi ketika kita sudah mengaktifkan atau mematikan, ini saya contohkan matikan, kemudian saya aktifkan, kemudian saya back, dia akan kembali ke interface dari aplikasi Blackbox itu sendiri, dan dia akan menampilkan 2 tombol, yaitu start server dan stop atau keluar. Ini ada namanya juga pembuatnya saya dan Rama. Lanjut langsung kita start server coba. Jadi oke, start server. Ya, ini start servernya. Jadi penampilannya ini adalah penampilan dari Android yang aplikasi Android ini membuka URL dalam bentuk HTML. Dan ini adalah bentuknya. Jadi di atas ada pojok ada namanya, kemudian ini adalah di bawahnya ada link di mana kita bisa membuka file sharing ini. Di sini kita bisa melakukan upload. Nanti ketika ada salah satu device yang sudah upload ke web server ini, dia bisa melakukan download atau hapus file tersebut. Dan kita coba ya. Coba ini saya upload yang kecil-kecil saja, ini foto. Ya, ini keluar. Coba saya upload 2. Ya, ini juga keluar. Langsung saja coba kita download lagi. Ini coba kita download. Oke, kita cawang ya. Dia sudah ke download ini filenya barusan. Apabila kita hapus juga dia akan terhapus. Oke. Jadi untuk fungsinya hanya fungsi seperti ini. Jadi kemudian apabila kita keluar, dia akan kembali ke layar interface utama, dan di mana web server itu tidak tertutup. Web server itu belum dimatikan servisnya. Tapi ketika kita klik stop, maka dia baru akan mematikan servisnya. Oke, coba saya contohkan lagi dengan saya sudah mengaktifkan WiFi hotspot saya yang terhubung dengan laptop saya, ya. Dan langsung saja kita start server. Ya, di sini setelah kita start server kita buka kamera ya. Kita buka kamera tapi dalam mode perekaman, jadi bisa tahu laptop saya membukanya bagaimana. Oke, sebentar, ini saya lagi membuka laptop. Jadi kita buka kamera.
seperti ini saja biar nanti gampang dilihatnya. Kita ketikkan yang tadi seperti ada di link yang ada di mana di aplikasi 192.168.43.1 port 8001. Langsung saja kita masuk. Ya, dia akan membuka. Ya, ini splash screen utamanya untuk melakukan akses ke web server file sharingnya. Ya, ini seperti ini. Di sini walaupun kita sebagai laptop yang notabene merupakan beda platform, tapi ketika kita terhubung melalui web server HTTP semuanya menjadi sama. Kita bisa melakukan upload, misal contoh saya upload contohnya saya upload ini txt ini, maka dia akan langsung upload dan di tempat saya, di aplikasi saya, dia akan terupload secara real time. Blackbox, ya sudah ada 2 ini, file txt-nya sudah ada. Lanjut ya. Sekarang coba kita bukanya di HP lain ya, bukan di platform lain, tapi di HP lain yang sama-sama Android. Coba kita, sebentar. Coba kita buka di browsernya. Kita ketikkan 192.168 ketekan salah ini. 192.168.43.1.2 atau portnya. Dia port 8001. Kita coba buka, mulai. Ya, ini terhubung ke web servernya, berhasil. Dan dia akan buka file yang tampilan dari mana saya sudah mengupload dua file sebelumnya. Dua file sebelumnya yang telah diupload melalui HP saya dan laptop saya yang ber-OS Windows dan HP saya yang ber-OS Android, sama-sama Android dengan HP ini. Coba sekarang saya jelaskan sedikit kelebihannya yang akan saya bahas di bagian lain, di mana kelebihan dari yang aplikasi ini adalah sekarang aplikasi ini tampilannya menjadi lebih menarik, di mana backgroundnya itu ada seperti kotak hitam, sama seperti namanya, yaitu black box. Kemudian kelebihannya ada uploader. Jadi uploader ini mestinya kurang lengkap ya, ada 192.168.43.1. Jadi uploader adalah menunjukkan siapa atau IP siapa yang mengupload file tersebut. Dan kemudian ada download, delete, dan ada ada nama dari filenya, kemudian ada ukuran dari filenya juga, sebesar berapa filenya. Ya mungkin itu saja dari bagian demo. Mungkin di beda platform saya yakin bisa, hanya kalau browsernya mendukung HTTP. Cukup itu saja. Dan coba kita buka aplikasinya lagi. Oh, sama ada satu hal lagi yang saya sedikit agak kelupaan. Saya buka black box-nya, ya. Kemudian saya back dan saya stop atau exit servernya. Maka kemudian ketika saya akses lagi lewat HP, saya refresh. Saya refresh, maka webpage not available atau layanan telah diberhentikan. Saya coba di laptop saya yang Windows ini. Ini saya reload. Ya, unable to connect. Berarti berhasil aplikasi saya. Mungkin cukup itu dari bagian demo. Setelah ini saya akan melanjutkan dengan part detail tutorial pembuatan aplikasi dan penjelasan algoritma dari aplikasi ini. Ya, mungkin 2 hal itu akan saya gabung penjelasannya. Terima kasih. Ya, jadi di sini merupakan aplikasi yang telah kami buat, yaitu Blackbox. Versi sebelumnya pada GitHub adalah seperti ini. Nah, seperti ini. Dan setelah kami modifikasi, itu menambahkan fungsi uploader agar mengetahui siapa saja user yang mengupload. Setelah itu, merubah desain secara visual agar lebih mudah lihat mata. Nah, setelah itu memberi nama merek yaitu Blackbox. Dan di sini size-nya itu kurang memperjelas, maka itu kami membuat satuan size yaitu megabyte, dan sini adalah nama APK. Dan apabila file ini di-download, maka sini otomatis akan tercatat nama dari uploader. Sama halnya dengan kita melakukan delete, maka file akan terhapus seperti ini. Nah, sini juga fungsi dapat berjalan. Nah, saat ini
Nah, seperti ini. Saya upload. Nah, maka dapat download seperti ini. Nah, pada segi kode, teknologi yang kami gunakan adalah multi development dengan menggunakan JXCore Cordova sebagai teknologinya. Nah, di sini JXCore Cordova menggunakan JavaScript sebagai media web servernya. Nah, di sini lihat ini adalah seperti imporan pada Java menggunakan require, dan di sini adalah untuk melakukan request dan respon. Tentu saja pada var upload page ini untuk mendefinisikan kita akan mengupload file itu kemana. Setelah itu akan ada connection di mana file ini akan dilakukan transfer dengan menggunakan sebuah connection. Di sini kami menggunakan socket.io. Nah, di socket.io ini, ini akan mengambil nilai dari file yang sudah tersimpan. Misalkan file itu disimpan dengan nama 192.168.rama.jpg, maka file tersebut akan diambil namanya. Nah, pada fungsi remove file, maka hal tersebut juga terjadi dengan mengambil inputan dari nilai metadata seperti pada di sini. Nah, di sini kami menggunakan Angular JavaScript. Nah, di sini memudahkan kita untuk melakukan semi backend pada aplikasi web menggunakan JavaScript. Nah, ini akan mengambil nilai dari nama dan IP. Nah, setelah itu data dari sini akan dimasuk. Ini untuk mendapatkan untuk download dan ini untuk remove. Nah, apabila remove, maka datanya akan diparsing ke dalam sini. Data name, IP plus data name. Karena tadi data yang masih bersifat raw, maka di sini perlu didefinisikan menggunakan array pada Java, yaitu array 2 dimensi. Nah, penggunaan untuk menghilangkan atau menghapus file sama dengan pada PHP, yaitu dengan unlink. Nah, di sini adalah function apabila error, maka akan terjadi callback problem removing file. Apabila berhasil, maka tidak ada callback apapun, melainkan file tersebut telah hilang. Setelah itu fungsi upload. Nah, fungsi muter di sini berarti kita dapat mengupload banyak file dan memberi input banyak. Nah, destination ini akan membuat upload path yang tadi yang berada dalam file directory upload. Nah, di sini akan terjadi callback lagi apabila error. Nah, dan di sini adalah writing pada file tersebut. Upload IP sama dengan rec IP. Nah, di sini maka file akan ditulis seperti ini. Nah, name, original name. Nah, di sini akan ditulis sebagai variabel ini, name. Nah, ini adalah sebuah fungsi apabila kita mengeklik upload, maka akan secara otomatis menggunakan seperti menggunakan asynchronous JavaScript atau AJAX yang telah disimplifikasi oleh Angular JavaScript, sehingga kita tidak perlu melakukan refreshing pada website seperti ini. Langsung hilang tanpa harus merefresh. Nah, setelah itu ini adalah untuk mendownload, sebuah metode untuk mendownload
dimana apabila berhasil itu 200, 404 dan 500 itu mengeluarkan error. Nah, jangan lupa untuk melakukan setting pada header request ke server. Dan di sini untuk mengubah port, kita menggunakan port 8001 karena biarlah ini menjadi default karena port ini tidak digunakan oleh berbagai macam aplikasi. Ini adalah untuk debugging saat melakukan sebuah penjalanan pada PC seperti ini. Nah, seperti ini. Get host ini adalah untuk mendapatkan IP dari host yang telah yang dijalankan. Jadi aplikasi ini akan bergerak pada IP entah itu kita memakai WiFi atau kita memancarkan WiFi itu tersendiri. Itu kita akan mendapat IP statik maupun dinamik tergantung IP yang sedang dipakai oleh komputer tersebut. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum. Ya, kembali lagi dengan saya. Ya, di sini saya akan menjelaskan bagian detail tutorial pembuatan dari aplikasi kami, Android kami, penjelasan algoritma dan kelebihan yang ditawarkan oleh aplikasi Android kami. Mungkin di video sebelumnya, di bagian sebelumnya, sebelum ini pas, Rahmat akan menjelaskan bagaimana file HTML kami modifikasi dengan agar dapat menampilkan kelebihan-kelebihan yang orisinil dari aplikasi kami. Itu untuk HTML yang dibuka oleh aplikasi Android ini. Jadi Rahmat telah menjelaskan, di mana bagian saya sekarang adalah menjelaskan bagian Android. Jadi yang pertama adalah bagaimana membuatnya. Langsung saja kita buka codingan saya. Ini codingan saya. Jadi di sini saya terlebih dahulu mendownload file dari GitHub, di mana bernama file transfer yang sudah memiliki protokol dan lain-lain yang sudah jelas, di mana dia menggunakan Cordova library, yaitu bagaimana cara mengkonversi membuka database di Android dan lain-lain. Mungkin saya tidak akan membahas itu, saya akan membahas bagaimana cara membuatnya. Jadi cara membuatnya adalah di mana terdapat di file aslinya itu sudah terdapat main activity di com.nubisa file sharing, dan di sini saya akhirnya akan membuat sebuah activity baru yang akan memanggil aktivitas tersebut dan akhirnya bisa menambahkan fungsi-fungsi orisinil. Selain fungsi-fungsi orisinil atau fungsi-fungsi tambahan, kelebihan tambahan yang ditambahkan oleh Rama lewat HTML-nya. Oke, jadi yang pertama saya lakukan untuk membuat aplikasi ini adalah membuat sebuah activity baru yang bernama main page. Ini belum saya bahas, jadi menambah main page. Kemudian saya ganti extend-nya. Extend-nya mesti pertama itu default add compat. Saya membuat di empty activity soalnya ya, add compat, jadi langsung saya ganti menjadi activity saja. Setelah itu hal yang saya lakukan adalah membuka Android manifest dan saya memindahkan intent filter, yaitu yang dilakukan manifest untuk memanggil intent itu saya taruh di dalam activity main page. Jadi di activity main page dia bisa melakukan intent. Saya pindahkan ke situ. Ya, setelah itu kita buka main page lagi. Yang selanjutnya adalah setelah memindahkan intent filter adalah saya membuat terlebih dahulu di awal, di bawah codingan, kan di codingan defaultnya sudah ada support on create untuk mengeload komponen, dan ini komponen main page-nya juga set content view itu diperlihatkan. Nah, ini adalah codingan saya. Di sini codingan ini maksudnya adalah saya memanggil settingan tethering Android, dimana yang pertama adalah membuat intent bertipe final bernama intent yang berisi keterangannya action main ini ya. Kemudian intent ini menambahkan kategori launcher, yaitu untuk memanggil aplikasi lain, dan kemudian komponen name-nya adalah cn. Nah, komponen name ini berisi Android Android settings dan Android settings status settings. Nah, di sini kemudian saya set komponennya. Jadi yang selanjutnya adalah membuat final component name, komponen name bertipe final bernama cn yang berisi Android setting atau aplikasi setting yang bernama Android setting. Memang aplikasi setting semua itu bernama Android settings, dan kemudian Android settings status settings, yaitu nama aplikasi dari setting wifi hotspot atau wifi tethering. Kemudian saya memanggil intentnya itu saya set komponennya itu berisi komponen cn, dan kemudian intent set komponen itu flag activity new text. Jadi intent ini set flagsnya itu flag activity new text. Jadi mengeset flagsnya itu
flag activity new text, dan kemudian saya jalankan intent tersebut. Dimana ketika saya jalankan akhirnya dia akan membuka setting itu terlebih dahulu. Jadi ini adalah konstruktor, engrade-nya kan konstruktor di Android. Jadi dia akan menampilkan trigger untuk menampilkan tethering setting terlebih dahulu. Nah kemudian di mana itu sebentar. Kemudian langsung saya langsung membuat, di cara membuatnya saya langsung membuat dua void baru yang nanti akan berguna ketika saya membuat interface-nya. Jadi yang pertama adalah public void start server view. Ini akan saya masukkan ke codingan di tombol interface-nya yang ada dua, start server dan stop server. Ya, kita coba lihat dulu terlebih dahulu layoutnya. Ya, ini layoutnya seperti ini. Ya di sini kemudian di mana public void start server ini adalah berguna untuk menyetart server atau memanggil main activity yang saya tidak buka terlebih dahulu ini. Sekarang karena saya akan mengeset main page sebagai main activity-nya, di mana main page akan memanggil main activity untuk aktif. Nah, ini jadi intent intentnya itu bernama i, dan dia get application context memanggil aplikasi tersebut, yaitu aplikasinya main activity class. Ya, kemudian dari situ saya start activity, saya beri metode start activity. Ini mestinya nggak usah start activity result 1, nggak apa-apa, tapi ya nggak masalah, sudah kadung. Mestinya start sini saya coba tadi untuk buat nge-close ya, mestinya nggak masalah sih, cuma saya ubah nanti malah ribet semuanya. Bisa diganti dengan start activity aja, kemudian diisi i dalamnya. Kemudian ada public void stop server yang akan saya jelaskan juga. Di sini ada intent bernama intent yang berisi sama persis get application context main activity class, dan kemudian intentnya itu di set flag activity clear top, di mana aplikasi yang dijalankan secara single top akan di clear lewat intent ini. Dan kemudian intent ini put extra exit string exit, dan apabila true maka state activity intent. Nah, ini hubungannya kedua ini akan saling berhubungan lewat di sini, lewat di if ini. Jadi intent put extra exit sama dengan dan true. Kemudian agar kemudian saya saya set ketika, jadi maksudnya gini loh, untuk start server ini akan saya berikan di codingan ini, metode ini akan saya panggil ketika saya mengeklik tombol start server. Karena di start server dia akan memanggil ini metode start server. Kemudian untuk di tombol stop dia akan memanggil metode stop server. Nah, jadi untuk penjelasan di dua void ini adalah maksudnya seperti ini. Jadi start server itu akan membuat intent terlebih dahulu, menginisiasi intent yang berisi ini. Kemudian dia akan menjalankan intent tersebut dengan metode start activity for result ini. Oke, sudah paham. Kemudian yang selanjutnya adalah public void stop server yang akan saya jalankan ketika saya mengklik tombol stop exit, di mana dia akan membuat intent terlebih dahulu dan mengeset flag intent tersebut, flag activity clear top, di mana intent ini akan mengeclear top atau mengeclear activity yang di run secara single top. Dan kemudian intent tersebut akan put extra exit dan true. Dan kemudian intent tersebut akan dijalankan, di mana intent ini dijalankan, dan ketika dijalankan maka dia akan menjalankan sama persis seperti yang start sebenarnya, cuma ini kan ada if else-nya. Jadi if-nya get intent get boolean extra exit false yang di set sama yang di stop, maka dia akan masuk ke finish, di mana akan mengakhiri aktivitas ini. Dan apabila tidak ada get intent seperti ini, maka dia akan langsung load URL atau mengaktifkan aktivitas yang saya lakukan lewat tombol start. Dan sudah selesai. Kemudian setelah sudah menge-close aktivitas sebelumnya, maka dia akan melakukan finish, dan setelah finish aktivitas ini dia akan melakukan system.exit agar benar-benar aplikasi dimatikan. Jadi ini codingannya, algoritmanya. Mungkin saya tidak hanya menjelaskan bagaimana algoritmanya ya. Jadi langsung saja kita coba lihat di ini. Jadi saya desain beri seperti ini. Tombolnya ada dua, kemudian ini ada nama aplikasi. Saya beri plain text view yang berisi pembuatnya, yaitu saya dan Rama, dan asal saya dari S1 Sistem Informasi ITS 2014. Dan kemudian yang saya lakukan adalah mendesain ya, desainnya seperti ini. Dan saya sudah memberi kode pada tombol di manifest layoutnya. Saya beri Android on click, jadi ketika diklik dia akan menjalankan metode stop server. Dan Android mana ini ini stop server yang stop exit. Kemudian yang dijalankan ketika tombol start server diklik adalah metode start server. Oke, sudah itu saja.
Kemudian berikut sebentar, kemudian saya juga mengganti namanya, yang dulu file sharing karena ini aplikasi dari GitHub, saya ganti namanya lewat string sini, dan ini sama namanya sudah saya ganti black box. Dan yang terakhir saya mempercantik desainnya sedikit dengan memberikan desainnya temanya material. Mungkin itu saja untuk penjelasan bagaimana cara membuat aplikasi, dan lanjut saya akan menjelaskan bagaimana codingan-codingannya. Mungkin di codingan-codingannya gini ya, jadi alurnya adalah, coba saya lihat main page. Jadi codingan ini yang setelah saya jelaskan tadi itu isinya seperti apa, adalah codingan untuk men-trigger, men-trigger user untuk mengaktifkan wifi tethering, yaitu menampilkan settingan wifi tethering. Entah ini saya masih belum bisa untuk harus user itu mengeklik menyalakan tethering kemudian baru kembali lagi ke aplikasi. Cukup dengan menyalakan atau mematikan, dia back akan kembali ke interface aplikasi. Hanya seperti itu. Kemudian ini adalah void, selanjutnya adalah void yang berguna untuk memanggil kelas lain, activity lain. Jadi activity lain dipanggil lewat intent ini. Lewat intentnya, dan di method start activity ini berisi intent. Ini satu mungkin karena saya mencoba untuk include lewat finish activity from child, tapi ya gagal, bukan gagal sih ya, gagal saya nggak pakai itu, dan tapi masih belum saya ubah, tapi tetap bisa berjalan kok. Oke, selanjutnya yang stop server ini berisi seperti ini, dimana dia melakukan intent dan memberikan syarat. Apabila syaratnya dipenuhi, maka dia akan di sini dia akan memberikan syarat pada intentnya, dan di sini akan diberi pengecekan syarat pada intent di main activity yang dipanggil. Apabila intentnya seperti ini, maka dia akan memfinish aktivitas ini. Dan apabila intentnya tidak terdapat seperti itu, maka dia akan meload URL, yaitu load URL itu adalah salah satu metode dari Cordova activity yang terdapat di Cordova lib ini, di Cordova lib ya, yang berisi launch URL. Launch URL juga merupakan salah satu atribut yang dimiliki oleh Cordova activity, kelas Cordova activity. Oke, dan selanjutnya setelah ini ya kita jelaskan. Oh ya, kemudian dia finish maksudnya mematikan activity ini, dan kemudian sistem don't exist ada benar-benar mati, agar aplikasi benar-benar mati. Untuk ini codingannya mungkin mudah ya, ini bukan activity, ini hanya kelas biasa, Java kelas biasa yang berisi pemanggilan load URL, yang berisi pemanggilan metode load URL yang berparameter URL dipanggil menggunakan yang berisi parameternya berisi launch URL. Jadi ini dia mengextend Cordova activity, mengextend semua kemampuan Cordova activity. Oke, mungkin dari sini sudah selesai ya. Jadi ini ada dua package ya, black box itu yang main activity, main page dan lain-lain, yang fungsi-fungsi yang berhubungan di Android, dan Cordova Lib pada fungsi-fungsi berhubungan dengan database atau web servernya. Dan kemudian ini sudah saya jelaskan interface-nya, hanya membuatnya ya, ini manifestnya saya hanya paham. Ini mungkin mengatur width, height, text-nya itu, namanya ini namanya atau isinya ini start server, kemudian ukurannya, dan saya berikan ini Android on click. Apabila dia diklik, dia akan menjalankan metode tersebut atau menjalankan sesuatu yang berisi di situ. Oke, kemudian lagi ya, setelah itu string ini berisi nama, kemudian Android manifest. Ini saja saya intent filternya, saya pindah ke sini. Mungkin untuk penjelasan dari detail tutorial pembuatan dan penjelasan algoritma sudah selesai ya. Kemudian yang kelebihan kami tawarkan seperti pada video demo sebelumnya. Jadi yang di file sharing, dia hanya ketika kita buka aplikasi, dia akan langsung menampilkan bentuk load URL-nya tadi itu, bentuk HTML-nya itu dia langsung menampilkan seperti itu, dengan tanpa ada ketika kita mengklik upload, tanpa ada siapa uploadernya, tanpa ada ukurannya itu berbentuk bytes, bukan berbentuk megabytes yang lebih mudah dibaca oleh kita, lebih mudah dikira-kira, dan interface-nya masih putih saja ya, masih putih semua. Dan mungkin fungsi tambahnya lewat situ, fungsi tersebut adalah dimana dia sekarang sudah ada uploadernya siapa, kemudian ada ukuran dalam bentuk megabyte, dan yang terakhir fungsi interface-nya jauh lebih menarik, dimana ada buka, ada animasi pembukanya juga. Itu kelebihan yang dari fungsi aplikasi utama. Dan fungsi yang ada di Android yang saya tambahkan, fungsi yang saya tambahkan adalah, sebentar saya agak lupa. Ya interface itu ada interface awal main activity yang berisi MD activity itu, yang ada start server, dimana ketika kita mengklik start, maka dia akan menampilkan, pertama sebelum apa-apa, ketika kita buka aplikasi, maka dia akan langsung men-trigger untuk menghasilkan menampilkan settingan tether setting, dimana sepertinya kita itu di-trigger, user itu seperti di-trigger untuk mengaktifkan wifi hotspotnya, wifi hotspot Android. Karena menurut kami lebih mudah untuk berbagi file lewat wifi hotspot daripada lewat access point yang berbentuk pendapatan IP penentuan IP-nya DHCP, berbeda dengan wifi hotspot yang IP-nya selalu sama. Jadi user tidak harus mengingat-ingat. Memang di interface HTML-nya terdapat IP-nya berapa, tapi lebih baik
IP-nya sama terus, jadi lewat mobile hotspot sharingnya, dan orang-orang tinggal connect ke situ saja, ke HP-nya saja, maka sudah bisa HP-nya menjadi server untuk file-file sharingnya. Jadi fungsi utama penambahan adalah langsung men-trigger user mengaktifkan Wi-Fi hotspot, kemudian ada interface start di mana mengaktifkan aplikasi, dan kemudian ketika di pack dia akan kembali ke interface itu tanpa mematikan service itu. Tapi ketika Anda mengeklik stop atau exit, maka servisnya akan dimatikan semua. Jadi tidak bisa dibuka lewat HP manapun, dan lewat HP itu sendiri juga tidak bisa. Ya, mungkin penjelasannya sudah selesai ya, kelebihan ditawarkan dan lain-lain. Oke, dan lain-lain mungkin ya sudah itu saja. Jadi kita tidak melakukan modifikasi yang terlalu dalam lewat protokol dan lain-lain, mungkin tidak, mungkin itu saja. Saya Abdul Aziz NRP 521410027 dan Rama Rahmanda NRP 521410019. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata yang kami ucapkan ketika pembuatan video ini, dan terima kasih Pak Aris telah melihat video ini, telah menonton video ini, dan apabila kami melakukan kesalahan pada semester ini, kami juga meminta maaf. Terima kasih Pak Aris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.